Halo semuanya, balik lagi sama gue Rafif Eka Putra. Dan kali ini di samping gue udah ada mobil yang sebenarnya udah agak lama ya meluncurnya di Indonesia. Dia pertama kali di preview tuh di Gias 2023 ya kalau nggak salah. Kemudian meluncur di Gias 2024 ya. Dan akhirnya mobil ini ada di samping kita. Ini adalah Nissan Serena C28 e-Power ya. Apa itu e-Power dan lalu bedanya apa sama Nissan Serena C27? Well, ikuti video ini sampai selesai. Oke, jadi apa itu e-Power? Mungkin kalian sudah agak familiar ya sama istilah e-Power buat yang ikutin Nissan gitu. Mobil ini itu adalah mobil listrik. Dia digerakkan oleh motor listrik yang ada baterainya juga. Tapi dia bawa mesin alias dia gendong genset. Jadi dia punya mesin 3 silinder 1500 cc di depan sini. Tapi mesin ini sama sekali tidak terhubung dengan roda-roda ini. Roda-roda ini digerakkan sama motor listrik ya. Dia cuma buat ngecas aja, makanya dia cuma 3 silinder dan kapasitasnya pun kecil 1500 cc dengan tenaga yang kecil pula 160 PS dan torsi 300 Nm gitu. Jadi nggak terlalu penting lah angka itu karena nggak translate ke performance mobil ini. Jadi apakah ini sebuah hybrid atau sebuah EREV atau extended range electric vehicle, gue juga bingung sih sebenarnya. Tapi intinya adalah ini adalah mobil yang punya mesin tapi nggak bisa dicas, tapi geraknya pakai listrik ya. Figure out dari lo sendiri lah. Salah satu disadvantage dari teknologi ini adalah meskipun mobil ini sebenarnya listrik ya dan konsumsi BBM-nya juga mirip-mirip hybrid, jadi dia sebenarnya eco-friendly juga, tapi dia nggak dapat privilege ganjil genap because ini tetap punya motor listrik. Tetap punya mesin bensin. Jadi meskipun dia digerakkan full oleh motor listrik, tetap karena dia punya mesin bensin, akhirnya dia dianggap tidak bisa mendapatkan benefit ganjil genap. Tapi kalau kita soal keiritan, kita tes ya, sebenarnya tetap irit aja lah. Ya udah, sekarang kita bahas eksteriornya. Kita mulai dari depannya dulu ya. Ini depannya menurut gue, ini adalah Serena yang paling nggak neko-neko. Dimana dia tuh tarikan garisnya tuh ngumpet semua ya. Artinya dia flat, nggak ada garis yang nabrak. Nih lampu tuh kayak dia disematkan aja di dalam bodi yang ya dia flush sama bodinya. Kemudian di bawahnya ada garis-garis yang nyambung sama grillnya. Tapi kalau di sisi sininya dia chrome ya, tapi di grillnya dia hitam. Jadi dia agak ada kayak V-shape-nya gitu. Dan ini karena warnanya full black, jadi bener-bener menurut gue ini kombinasi warna yang tidak berkombinasi, alias dia monoton dan ya mungkin buat sebagian orang elegan dan menurutku oke juga. Tapi kalau kalian mau yang agak colorful, kalian bisa pilih putih atau pilih biru, because di sininya dia tetap hitam regardless the color of your choice. Jadi lebih ada mainan warnanya. Kalau pakai hitam ya jadinya kayak lebih plain gini aja sih. Tapi gue overall suka, dia terlihat futuristik. Lampu di sini dia ada 3 tumpuk seperti ini, ada B-beam dan high beam. Dan dia juga ada fog lamp yang sudah ada LED serta ini di depannya dia ada radar. Dan ini keren banget karena untuk Asia Tenggara itu kalau nggak salah cuma Indonesia yang mendapatkan Nissan ProPilot atau ADAS lengkap yang bisa sedikit mengemudi sendiri ya. Dia punya lane keeping assist serta ada cruise control yang bekerja secara bersamaan dan menghasilkan mobil yang semi autonomous seperti yang ada di samping kita ini. Overall ya itu depannya seperti itu ya. Ini ada 2 sensor logo Nissan yang baru dan of course dia ada kameranya because ya ini udah kamera 360. Sekarang kita lihat aja genset bawaannya. Ini dia mesinnya kecil banget, HR14 ya kodenya kalau nggak salah. Lagi-lagi kapasitasnya 1500 cc, 3 silinder, artinya 500 cc per silinder dan torsinya 300 atau berapa ya? Segitu lah, coba gue cek ya. Oke, jadi setelah riset tuh nggak ada angka yang mesinnya doang ya. Jadi dia cuma ada tulisan Nissan e-Power Gen 2 ya. Ya udah intinya itu aja. Jadi tenaga gabungannya sama motor listriknya 165 PS atau 163 PS dengan torsi 315 Nm yang which is gue yakin itu adalah torsi gabungan sama motor listriknya karena tidak ada ya, tidak mungkin mesin kecil ini bisa menghasilkan 315 Nm dengan sendirinya. Jadi emang figur gabungan ya sama motor listriknya. Intinya disebutnya e-Power Gen 2 dan secara konsumsi bahan bakar nanti kita cek lah. Intinya ya begitu. Ini dia gensetnya. Gue bilang lagi nih genset because dia tidak power the wheels. Tutup aja, kita bahas sampingnya. Nah, sebelum kita bahas sampingnya, dia kalau dideketin dia langsung ngebuka gitu ya. Tadi kalau kalian lihat, dia perlu dikantongin aja kuncinya, dia akan terbuka dengan sendirinya. Dan yang paling keren, kalau kalian bawa bayi atau bawa barang di sini, untuk buka pintu ini kalian tinggal klik sensor aja. Nah, dia akan terbuka dengan sendirinya. Jadi kalau kalian bawa barang di sini, ya anggap ada barang, tolong editin barang di sini. Kalian bisa masuk begini, atau bisa kalian tutup lagi pakai ini nggak? Bisa dong. Nah, jadi kalau kalian keluarin bawa barang juga, kalian nggak perlu repot-repot pegang handle-nya atau pencet tombolnya, tinggal pakai sensor kaki aja.
Dan sekarang kita bahas sampingnya. Mobil ini tuh panjangnya 4,7 meteran ya, standar kayak panjang mobil pada kelas ini ya. Pada umumnya wheelbase-nya tuh 2,7 ya, dan tingginya 1,7 1,8 meter gitu, dan nggak ada yang aneh-aneh dari dimensinya, biasa banget. Dan di samping ini dia sama seperti MPV Air Tower pada umumnya ya, dia juga flat aja. Because di sini dia harus ada rel ya, yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi di sini nggak mungkin ada bentuk-bentuk aneh. Dan dia velgnya, kalau kalian bilang kecil, betul, velgnya kecil banget, dia 16 inci, tapi hasilnya dia punya ban yang sangat tebal. Bannya itu dia 205/65 ring 16. Jadi harusnya sih secara suspensi dia empuk ya. Dan dia remnya depan belakang sudah cakram, serta bannya dia pakai ban Toyo Tire Transpat MP7. Jadi ini adalah ban yang gabungan antara Turanza dan sebuah senjata, MP7. Kemudian kalau kita move ke depan ya, ini tadi gue udah bahas, dia selain bisa dibuka dari bawah, of course bisa dibuka dari sini. Dan juga ada smart key di sini, dan ada tulisan e-power di bawahnya. Ini kalau di warna hitam kayak gini, i-nya sangat mencolok ya, biru dan putih. Kemudian bawahnya e-power. Apa itu e-power? Electric power. Dan apa bedanya sama mobil listrik? Balik ke video yang di depan, karena gue udah jelasin di depan, gue gak mau jelasin lagi. Kemudian kalau kita geser sedikit ke depan, ini dia di sini hitam aja, tapi dia ada tulisan Serena di sini. Jadi agak subtle gitu ya. Apalagi kalau kalian beli mobil yang kombinasinya full hitam seperti ini bener-bener cuma kayak, ini Embos apa Dibos sih? Gue kadang-kadang suka kebalik antara Embos sama Dibos. Ya, ini ada tulisan Serena seperti ini. Dan ini kalau kalian beli warna putih atau warna biru ya, hero color yang kalian lihat di Gias mungkin, itu tetap warna hitam di sininya. Jadi dia two tone bagus. Tapi kalau lagi-lagi kalau hitam seperti ini emang jadi flat ya warnanya. Tapi itu balik ke selera, karena sejauh gue pakai mobil ini ya, gue beberapa kali ketemu C28 hampir semuanya warna hitam. Jadi mungkin emang selera orang Indonesia seperti ini. Sekarang kita lanjut aja ke belakang. Karena dia udah ada motor untuk buka pintunya di samping kanan dan kiri, jadi dia bagasinya unfortunately tidak elektrik. Dan ini jujur aja, ini gede dan berat banget. Oh my god. Ini kalau kalian angkat sendiri, kalian ibu-ibu emang jujur agak PR ya. Tapi fortunately, kita tutup lagi. Kalau kalian merasa buka saya bawah terlalu berat ya, dan kalian nggak punya driver, kalian bisa buka setengahnya aja. Nah, yang ini agak enteng dan kalian bisa masukin barang ke sini. Lebih manusiawi dibandingkan kalau kalian buka full, serta wah bisa. Jadi kayak ada dua piece gitu. Wah. Oke. Ini bagus, keren. Kacanya bolong. Bisa digabungin di tengah ya. Wah. Gue takut rusak. Takut rusak, nggak usah. Ya intinya dia bisa dibelah, dan tetap kalian bisa buka bawahnya for some reason kalau kalian bisa buka bawahnya ya. Jadi dia independent of each other. Dan di sini ada kamera. Lalu apakah ini kamera belakangnya? Of course bukan, karena kamera belakangnya yang ini. Terus ini apa? Nah, di dalam dia tuh udah pakai spion yang modelnya video juga. Jadi kayak si Tera ya, dia pakai kamera yang di sini. Nah, untuk ini baru kamera mundurnya yang ada di layar infotainment. Nanti kita akan bahas lebih jelas di dalamnya, tapi dia dapat rear wiper yang nggak ngumpet kayak Foxy di sini, karena di sini dia ada washernya, dan ini tetap dapat spoiler. Overall desain belakangnya begini, menurut gue ini keren banget desain belakangnya. Dia ada sensor parkir of course, dan lampunya semua sudah full LED. Ini di bawah reflektor dia nggak nyala, dan ada tulisan Serena e-power, dan ini adalah trim yang Highway Star, karena emang cuma ada Highway Star aja. Nah, ini bagasinya ya. Jadi di bagasinya tuh di bawah ada, selain ada tempat ini lu ada tempat di sini buat nyimpen barang yang cukup luas ya. Jadi kalau lu ngumpetin orang di sini bisa. Ini gue 170 cm, dan gue kalau ditutup masih nggak kena nih ya, masih aman. Jadi kalau anak kecil lu umpetin di sini harusnya aman. Kalau lu nggak mau bayar tiket misalnya kemana kayak gitu. Dan nih gue bangunnya gimana ya? Oke. Jadi kalau dia nggak dibuka dia flat kayak gini, dan amazingly ya, ini meskipun dia bangku baris ketiga, tapi dia bisa dimaju mundurin gini. Nah tuh, dia ada relnya nih kalau lo lihat ya, dia ada relnya di sini, dan ini bisa mundur banget sampai segini. Atau kalau lo mau bawa barang tapi nggak mau ngelipet bangkunya, lo bisa majuin aja. Kemudian lo bisa bikin dia flat dengan lo tarik ini, tapi nggak bisa terlalu maju ya, harus nah. Atau ya kalau masih kurang, dan memang bentuknya aneh sebenarnya ya, terus mau lo angkat,
Ini sebenarnya lu tinggal tarik mundur full. Ingat, tarik mundur full dulu. Kemudian ini sebenarnya switch biru ini dia one switch for all. Jadi kalau udah tarik ini kursi benar-benar lepas dari semua ikatannya. Dia bisa lu angkat, bisa lu mundurin. Nah, ini kayak sarana dulu gini nggak ya? Lu ini kijang. Nah, tinggal lu lipat kayak gini. Ini tinggal lu lipat ke bawah dan ya sebenarnya sama lah ya. Ini harus lipat juga. Lipat juga deh. Ini diangkat ini, nah, lipat lagi, kemudian ini rapet dan susah. Ya jadi emang agak ribet ya guys. Nah, jadinya begini, kalau udah dilipat semua tuh kelihatan banget dari mobil tuh luas banget, dan yang paling penting dari sini kelihatan banget ya kalau dia walk through cabinnya tuh luas. Nih gua contohin ya, orang dewasa tuh bisa banget lewat dari sini sampai ke ujung ya. Jadi kalau lo habis naruh barang ya, terus lo males ke pintu depan, lo bisa lewat dalam. Tapi gue nggak tahu siapa yang bakal tutupin pintu lo, tapi lo bisa. Dan ini tingginya tuh 150 cm kali ya, karena kalau gue kayak gini tuh kelipet. Tapi kalau anak kecil tuh harusnya nih muat banget. Jadi this is supposed to be a very fun car for children that love to walk around ya. Ini kayak ruangan sendiri lah. Oke, ini gitu aja. Oh, satu lagi. Jadi di sebelah sini juga dia ada bantalan yang merupakan adalah headrest buat penumpang baris ketiga nomor 3 alias yang di tengah. Jadi kalau mau dipakai bisa dipakai, kalau enggak kalian bisa sebelah sini secara rapi. Dan untuk bukanya ya, bukanya kebalikan dari yang tadi. Ini kalian angkat, ini copot dulu. Wah, ini kalau terlalu tegang jadinya susah dicopot ya. Dan karena ini rapet ya, ini kalian tuh turunnya harus satu-satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi turun dulu sebelah, kalau nggak nabrak ya. Terserah mau kanan atau kiri. Nah, pakai tuas ajaib ini kalian bisa kalian pakai buat naikin juga. Nah, bisa kalian majuin. Terus kalau udah satu, baru kalian bisa copot yang satunya. Jadi nggak bisa langsung cara berbarengan karena dia bakal nabrak. Kalau udah jadi ya, ini bisa kalian pakai buat tempel di sini. Tapi dia miring gitu ya. Set. Tada, jadi ada 3. Gitu doang lah. Ini adalah row yang mungkin banyak ditempati sama orang yang beli mobil ini ya. Dan di row tengah ini lega banget ya, karena dia lagi-lagi MPV Tower. Dan ini kan posisinya kayak captain seat gitu ya. Dia ada masing-masing individual, ada armrestnya. Kemudian let's say kalian duduk sama pasangan kalian di sini, entah itu pacar, selingkuhan, atau pasangan kalian yang sama manusia ya, yang penting. Dan karena kalian musuhan, sekarang kabinnya tengah ada space yang bisa disebut sebagai walk through cabin, alias kalian bisa mundur-mandir dari depan ke belakang, apalagi kalau kalian ukurannya kecil atau kalian masih gen alpha. Tapi sebelum kita ke belakang, kita mau bahas dulu akomodasi yang ada di sini. Selain yang obvious yaitu captain seat yang tadi kita udah bahas, di sini dia juga dapat meja ya. Meja ini ada 2 ya, cup holder. Gue nggak tahu kenapa ada 2. Kayak lu egois banget, lu makanan lu cuma kecil di tengah tapi minuman lu 2. Gue nggak tahu kenapa. Dan ini di kanan kiri ada, serta dia juga ada USB-C di sebelah sini. Serta kalian nggak dapat panoramik sayang sekali, tapi kalian dapat AC yang bisa kalian kontrol dari sini. Dia nggak dual zone tapi terpisah dari depan, bisa kalian atur sendiri. Dan ada lampu juga di sini nih, auto AC-nya di sini. Kursi ini bisa tidur, nanti kita bahas tapi setelah dari belakang. Tapi ya, selain bisa kursi yang geser-geser ini, kalian bisa punya kesenangan satu lagi, yaitu ini dia di depan. Lo agak mengisi sini deh kameramen. Nah, di depan ini dia bolong. Jadi kalau kalian sebel sama driver kalian, mungkin driver kalian adalah orang tua kalian yang nggak mau ngasih jajan misalnya, kalian bisa. Atau mungkin Anda di sini adalah senior di sini sebagai kakek, tapi Anda merasa kurang dihormati oleh anak Anda bisa. Tapi kalau dia gampang geli kalau di sininya, wah ini selesai nih. Kalian bisa. Dan ini ada pencetannya. Kalau kalian masih nggak muat tangannya, kalian angkat. Wah. Ya karena nggak ada hiburan lagi selain tadi USB-C sama ini ada kantong Doraemon, entah buat apa. Di situ ya udah nggak ada lagi. Oh, kalian dapat tirai by the way. Nih gue tutup dulu ya biar kalian bisa lihat. Nih tutup. Kalian dapat speaker of course, dan kalian dapat kaca yang nggak bisa turun secara full, but at least sudah auto. Dan kalian dapat tirai. Kalau kalian ngambek, kalian tinggal naikin tirai ini. Ini gede juga tirainya. Nah sekarang gue ada di baris ketiganya. Gue udah lewatin walk through cabinnya. I have walked through the cabin.
of Serena. Dan gue ada di belakang sebelah kiri. Ini adalah kursi yang kalian mau kalau kalian ada di baris ketiga dari Serena C28. Kenapa? Karena kalian meskipun jadi kasta terendah di keluarga, di sini kalian dapat full otonomi. Jadi gue kalau demonstrasiin. Sekarang let's say kalian di belakang, terus kalian mau keluar, ya, tapi baris kedua ini musuh kalian, atau mungkin dia orang nenek kalian lah, terus kalian nggak mau mengganggu dia sama sekali, ya, kalian nggak mau nyuruh dia sama sekali, kalian bisa keluar sendiri dengan pencet ini, ya. Boom, itu dorong, kalian bisa keluar dengan mudah. Terus kalau dibalik gimana? Kalau misalnya kalian dibukain begini, terus kalian suruh naik sama orang tua kalian, terus kalian nggak ada yang bantu sama sekali, ya, kalian nggak mungkin nyuruh orang di sini. Kalian buat mundurin tinggal tarik lagi aja di sini, set. Oke. Terus yang paling keren, kalau mau dibalikin lagi bisa. Ini kalian injak lagi ini bisa. Nah, balik ke posisi seperti ini. Kalau kalian rasa baris keduanya terlalu egois, ini sempit banget ya, kalian udah kode-kode, majuan dong, dia nggak ngerespon, kalian bisa paksa, kalian bisa tarik tuas di bawah, kalian dorong, wah, tara, kalian punya otonomi sekarang, jadi kalian bisa ngatur kursinya di mana posisinya. Dan kalau setelah ditarik dia ngambek, ya, dia nggak mau ngapa-ngapain, marah gitu ya, tenang aja. Di sini kalian dapat kontrol juga buat nutup spionnya, nutup si pintu, kan. Nah, sekarang kalian di belakang dengan nyaman ya, tapi kalian pasti bingung kan? Terus kalau dia nggak mau bukain pintu gimana? Tenang. Tombol tadi itu multifungsi juga, dia bisa buka dan tutup secara bersamaan. Jadi kalau kalian di kiri itu kalian full otonomi, di kanan kalian nggak dapat. Jadi kalian cuma dapat USB-C aja buat charging sama meja ya, kanan kiri. Tapi di sini dia cuma dapat satu bos, cup holdernya. Tapi tenang aja, kalian akan bertanya, kenapa di depan dapat 2 cup holdernya sementara di belakang cuma dapat 1? Well, it is because selain 1 di sini, ada 2 lagi di sini. Jadi sama-sama 3 sebenarnya. Tapi ya udah itu aja. Kalau kalian di kiri baru kalian dapat otonomi seperti tadi. Ya, jadi gue saranin kalau kalian beli C28, duduklah di belakang baris ketiga di sebelah kiri, jangan sebelah kanan. Biar kalian lebih yahut. Sekarang gue keluar. Kita ke depan. Nah, sebelum kita ke depan, nih gue mau nunjukin dulu kursi camping yang tadi gue bahas. Ini dia bisa dibikin flat sebenarnya sampai belakang, tapi ya ini gue demonstrasiin seperti ini, ntar di roll saja. Ya, ini seperti ini bisa kalian pakai buat tiduran, ya bisa buat telunjuran juga. Yang jelas bisa dipakai buat bikin konten juga. Konten apa? Misalnya review mobil sambil tidur. Ya, kalian bisa tiduran di sini, review mobilnya sambil tidur gak gerak gitu ya, mungkin kalian bisa. Atau kalian pakai camping, keranca upas, ini bisa banget. Nah, ini dia kursi yang bisa direbahin sampai belakang. Nah, sekarang kita ke baris pertama. First impression gue, ini enak banget buat duduknya. Jujur aja, ini rasanya kayak laid back banget ya duduk di sini. Dia posisi berkendaranya emang gak sporty karena ini MPV boxy roti tawar ya. It doesn't supposed to be boxy, tapi ini jujur dia cukup enak buat sebuah MPV. Kursinya disebut sama Nissan ini kursi gravity seat, yang gue nggak tahu maksudnya gimana, tapi katanya sih ya, kursi ini bisa bikin kalian nggak gampang capek. Dan kalau kalian perhatiin, ini tuh warnanya bukan hitam sebenarnya, ini tuh navy, tapi dia sangat dark, jadi kayak rancu banget. Tapi satu dari overall design di sini yang gue nggak suka adalah nih, ini gue nggak suka banget trim ininya, entah kenapa warnanya tuh abu-abu kayak gini ya. Gue merasa ini kayak interior tuh bis ya, interior bis atau travel gitu, kayak high ace gitu ya, warnanya abu-abu seperti ini. Jadi gue ngerasa kayak cheap ya. Mungkin nih kalau gue tahu kenapa dia dipasangin ini ya, supaya dia nggak semuanya keras-keras kayak gini. Ini kan ada wood panelan sama atasnya plastik keras, tapi ini dia pakai warna ini supaya pakai bahan ini supaya ada bahan bukan dan ada jahitan aslinya. Tapi please lah, warnanya tuh harusnya jangan ini. Mungkin warna navy seperti ini ya masih lebih oke dibanding warna ini. Tapi itu personal opinion ya. Secara overall ya, ini kita nyalain aja. Oke, sekarang kita bahas fitur interiornya ya. Ini dia ada 2 layar besar di sini. Dia desain interiornya jujur aja gue suka banget ya. Ini gue udah bosen banget sama interior mobil China, dan gue dapet akhirnya interior mobil Jepang yang tetap oke ya. Biasanya mobil Jepang tuh interiornya basic banget, dan ini interiornya oke, fitur juga oke. Dan kita bahas dari sini. Ini dia instrumen clusternya sama head unitnya. Ini benar-benar terpisah. Jadi
semua kontrol yang ada di sini itu kontrol instrumen cluster doang. Sementara semua kontrol yang ada di head unit dia cuma kontrol head unit aja. Dia nggak kontrol AC. Even AC pun dia punya panelnya sendiri yang warnanya piano black seperti ini. Jadi gue seneng banget ya. Ini ada tombol-tombol di sini. Secara head unit dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, wireless dan wired atau kabel. Dan ini tadi gue coba ya, dia colok ke sini ada dua, ada USB sama USB-C. Tapi gue nggak tahu yang USB-A-nya dia bisa buat si Apple CarPlay apa enggak. Tapi yang jelas yang C-nya ini bisa. Tadi gue udah coba dan ya ini biasa ya. Audionya tuh oke menurut gue. Clarity-nya udah cukup oke, tapi bassnya emang kurang punchy banget. Jadi kalau mau di-upgrade mungkin tinggal upgrade bassnya aja supaya lebih panci. Dan ini ada tombol fisik di sini buat ngatur volumenya kalau lo penumpang, karena kalau driver bisa dari sini. Dan ini di bawahnya ada panel AC yang well ini masih ada tombolnya tapi dia kapasitif ya, jadi bukan tombol berarti ya. Yang ya it is slightly better daripada kalau kalian harus kontrol semuanya dari head unit. Ini bisa dimatiin juga, matinya pakai tombol tapi. Jadi dia untuk fan controlnya open close air serta arah blowernya dia dari sini. Tapi untuk suhunya dia kontrolnya pakai tombol puter-puteran yang ada di sini. Ini juga bisa di dual zone dan dia bisa kontrol AC belakang dari sini, bisa matiin juga dari sini buat AC belakang. Jadi lengkap. That's why dia pakai kapasitif mungkin. Tapi jadinya pertama dia fingerprint magnet, yang kedua kurang intuitif kalau lagi jalan. Dan yang agak ini juga dia persnelingnya juga tombol seperti ini di sini. Dan masih piano black juga. Artinya ini bakal sering banget kalian pencet nih. Kalau N mungkin jarang ya, tapi kalau D, P, sama R ini kalian akan sering banget pencet ya. D, P, R itu akan sering kalian demo juga. Hah, bukan, beda DPR. Jadi eventually ya, dan tidak butuh waktu lama, ini akan jadi fingerprint collection kalian. Jadi kalau ada penjahat terus pengen bobol rumah kalian kayak film-film sci-fi gitu, kalian tinggal, kalau kalian pakai Serena, dia tinggal masuk terus ke sini buat dapat fingerprint kalian, karena dijamin ada fingerprint kalian di sini. Karena ini persneling ya, kalian akan sering pencet. Ya begitulah. Tapi itu desain mereka, kelihatannya dia flat ya, seamless gitu, kelihatan bagus. Dan ini 3 tombol ini, hazard, EV dan e-pedal ini dipisah. Ini e-pedal adalah untuk e-pedal ya, jadi kayak one pedal mode gitu, dan EV adalah untuk prioritize EV-nya. Tapi gue udah coba pakai mostly nih ya, ini baterainya kalau nggak pakai eco mode tuh nggak kecas sampai full. Jadi EV mode cuma bisa bentar, tapi ya at least ini buat bantu hemat oke juga lah. Pakai eco mode plus EV ini dipencet, insya Allah kalian akan sangat hemat. Nanti kita akan lihat konsumsi bahan bakar seperti apa. Tapi sekarang kita move ke bawah ya, dia ada rack ini di sini, dan di bawahnya lagi dia ada wireless charging. Ini adalah wireless charging, harusnya wireless charger juga di sini. Tapi gue nggak tahu apa di sini wireless charging. Yang jelasnya ada logo wireless charging di sini, dan tadi yang gue bilang ada 2 USB slot di sini, dan di atasnya, oh my god, lagi. Nah, ini adalah yang tadi gue bilang ya, ini adalah spion yang pakai kamera di belakang. Jadi kalau kalian nggak suka, kalian bisa matiin. Nah, dia jadi spion biasa. Tapi kalau kalian mau view, nah, kalian bisa pakai ini. Ini surprisingly resolusinya bagus ya, dan ini bisa dipakai rolling shot kan. Dan kalian juga bisa, kalau kalian nggak perlu lihat tapi anak kalian tuh kepo sama belakangnya kayak apa, kalian bisa kasih lihat ke anak kalian di sini. Wait, terus ya, nih lo tonton aja nih. Dia suruh lihat mobil di belakang dan kalian bisa nyetir tanpa gangguan. Tapi jangan ya, karena jadi bahaya, kalian nggak bisa ke belakang. Itu ya, kalau kalian mau boleh lah. Oke, terakhir sebelum kita jalan, gue mau bahas ini dari segi perlampuan udah oke. Dia emang nggak ada panoramic sunroof, dan dia ada vanity mirror tapi belum ada lampunya, dan ini bolong-bolong entah kenapa ya. Nah, sekian sih gitu aja sih di depan ini. Hampir semua udah gue bahas. Oh ya, dia juga kacanya sudah all auto 4 sisi, dan di sini ada row tombol yang bisa kalian pakai untuk buka tutup pintu, udah drive mode serta nyalain si ProPilot dan steering assist-nya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bawa jalan mobil ini, kita lihat seperti apa kehematan serta kecanggihan dari Serena C28 e-Power yang katanya paling canggih sebagai sebuah Serena. Let's go. Oke, sekarang gue udah ada di dalam Serena C28 e-Power ya, dan kesan pertamanya ya, membawa mobilnya tuh cuma satu kesan. Ini laid back banget bawahnya, bener deh. Ini kayak santai banget. Lo tuh bawa mobil ini, memang dia posisi duduknya harus agak tinggi ya, karena setirnya dia bukan yang straight gini kan. Dia kalau misalnya terlalu pendek dia bakal ngarah ke kepala lo banget. Tapi menurut gue ini laid back banget, dan kesannya tuh kayak mobil itu JDM banget ya, karena entah kenapa gue merasa ya kesannya kayak oke lagi di Jepang lah mobil ini, dengan kaca-kaca yang gede, visibilitasnya juga oke. Pokoknya ini mobil
emang nggak sporty ya, handlingnya tuh nggak sporty ya. Ini MPV besar, nggak ya boxy gitu. Jadi emang wajar aja handlingnya kalau nggak sporty, emang bukan buat itu. Tapi kalau lo bayangin lo di dalam kota nganter anak lo ke sekolah gitu, atau lo kasih ke istri lo terus dia nganter ke sekolah, ini laid back banget, santai gitu. Kayak mobil ini tuh, lo bawa mobil ini terus lo lihat spion yang matiin itu ya, mode monitornya, terus lo lihat ke belakang anak-anak lo happy, istri lo happy, itu kayak for a man it's all a man asks gitu. Selesai semua hidup lo tuh, lo udah punya keluarga yang happy, lo bisa provide mereka dengan kehidupan yang layak karena lo bisa beliin mereka mobil 500 juta. Ya layak banget lah harusnya kehidupan mereka. Ya sudah, that's it gitu. Lo udah punya semua yang sebenarnya essentially orang tuh butuh. Dan ketika tadi gue puter balik ya, ini mobil tuh radius puternya ya total 5 meteran kalau nggak salah di brosurnya. Dan memang gue rasa juga ya segitu aja, jadi standar aja, radius puter nggak spesial. Tapi kesannya tuh dia ya itu, apalagi ketika dia nggak nyala ya mesin, ketika lo pakai baterainya tuh ride-nya tuh quiet gitu ya, meskipun gua akuin road noise-nya agak masuk ke dalam, tapi feel-nya tuh jadi relax banget. Dan karena dia ini mobilnya tuh gendong mesin buat ngecas baterai, alias dia tuh nggak nyambung ke roda sama sekali, feel-nya tuh mobil listrik banget. Feel akselerasinya, feel lo ngerem segala macam tuh persis kayak mobil listrik, karena emang essentially dia mobil listrik yang menggendong sebuah mesin bensin buat genset. Jadi ya driving feel-nya ya mobil listrik gitu. Visibilitas dia oke banget, dia kaca banyak gitu ya. Jadi apa aja lo bisa lihat di sini, meskipun dia ukurannya gede, tapi lo nggak perlu takut banyak blind spot di sini. Dan karena dia juga ada kamera 360 plus blind spot monitoring, jadi ya dia got you lah, this car got you untuk masalah visibilitas dan blind spot. Kalau feel interiornya ya, kalau misalnya lo semua pernah naik C24, Serena C24, gue rasa itu masih kelihatan lebih homey, lebih mewah ya. Apalagi kalau lo beli yang Alcantara, gue Fabric lah, bukan Alcantara, Fabric gue suka aja gitu, meskipun dia sebenarnya yang trim bawah gitu ya. Dan nuansanya karena dia beige plus wood panel, jadi gue merasa dia kayak lebih mewah aja gitu ya. Tapi kalau ini dia kesannya simple, modern, dan futuristik, karena memang ini adalah mobil yang sangat futuristik. Dia punya ProPilot ya, one and only in ASEAN yang dapat ProPilot. Tapi ya gitu, kesannya nggak semewah C24 ketika dulu, atau karena dulu gue masih kecil aja ya, gue merasa itu mewah. Tapi ya kesan gue kalau dibandingkan sama C24, mobil ini masih lebih mewah C24 di interiornya. Tapi jelas ini lebih enak buat dibawa, lebih laid back feel-nya, dan dia juga lebih modern dengan semua ADAS-nya dan Nissan ProPilot. Nah sekarang kita udah masuk di jalan tol nih ya. Ini ketika di tol dia feel-nya emang biasa aja ya. Coba gue lihat energy flow-nya ya, dia ini lagi pakai, nah dia kalau di tol tuh biasanya dia otomatis mesin bensinnya nyala karena speednya tinggi kan ya. Nah typical hybrid, dan feel-nya road noise lagi-lagi gue bilang dia lumayan muncul dan nggak terlalu teredam dengan baik ya. Tapi bukan berarti nggak nyaman, menurut gue ini masih nyaman banget ya. Ini kalau dipakai jarak jauh, apalagi kalau lo aktifin ProPilot-nya nih, ini kita aktifin ProPilot-nya dan steering assist nyalain, wah ini enak banget. Dia benar-benar bisa ngikutin dengan smooth mobil di depan ya. Dan ini memang dia nggak bisa lo lepas kayak gini. Dia kalau lo lepas gini dia bakal minta dipegang setiap 5 detik sekali. Artinya dia sangat-sangat physical touch ya. Tapi once lo activate si ProPilot ini, kayak ini lagi belok nih, dia smooth banget ya. Lo bisa dengan pede lepas. Tapi dia setiap 5 detik dia akan minta dipegang. Dan kalau ada mobil yang berpindah dia akan menyesuaikan. Tapi kalau lo set jarak paling dekat pun dia emang masih jauh menurut gue. Jadi space-nya tuh masih lumayan jauh, masih rawan buat dimasukin sama orang lah. Biasa di Indonesia gitu kan, kita jaga jarak sebenarnya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama settingan Nissan ini. Ini adalah settingan yang sangat safety, which is very good gitu ya. Dan ini jarak terdekat lo buat ngerem di kecepatan sekarang udah 90. Itu emang segini jaraknya gitu ya, biar lo bisa safely brake kalau ada apa-apa. Tapi ya karena di Indonesia gitu, ini kalau kita pakai ProPilot terus ya, dan kita biarkan begini, ini niscaya akan ada mobil kecil ya yang akan masuk ke tengah-tengahnya, dan kalau lu marah dia akan marah balik karena lo ngasih space. Kenapa? Masih jauh jaraknya. Kalau lo adalah pengemudi yang kayak gitu, buat lo semua lo aja. Nah sekarang kita disengage aja si ProPilotnya buat kita tes powernya seperti apa. Dan enaknya ya, ini ya seperti
mobil dengan ADAS yang sudah advance ya, dia kalau misalnya kita gas dikit itu dia nggak ke disable sistemnya, dia akan berpikir kalau kita mau nyalip gitu ya, dan habis itu setelah kita lepas lagi gasnya dia akan kembali ke speed settingan kita setelah kita selesai mendahului mobil yang kita mau dahului. Jadi dia cukup smart lah buat kalau misalnya cruise control yang rudimentary gitu ya, yang basic kan biasanya kalau kita gas dia auto cancel ya, kalau ini enggak. Once low gas tuh dia akan masih tetap aktif, dan kalau belum lo cancel dia akan balik ke settingan speed awal ya. Sekarang gue akan cari jalan yang agak sepi buat cek akselerasinya. Oke, gue udah mulai dapat space nih buat tes akselerasinya. Gue akan sedikit slowing down. Gue dari kecepatan ya, slowing down lagi. Oke, gue akan coba dari 80 ya. Gue akan tes. Oke. Nah, dia kalau lu gas dia akan nyala mesinnya dengan sendirinya, dan dari speed highway speed ke overtaking speed ya, dia emang seperti EV juga, dia tuh nggak terlalu cepat ya, dia linear aja dan menurutku smooth. Dan kalau kita coba dari speed yang lebih pelan lagi ya, tunggu di depan nanti biar kosong, gua akan lebih pelan lagi. Gue akan slowing down lebih jauh lagi. Gue akan coba ke 30 atau ya sekitar 50 lah. Gue slowing down. Oke. Lagi. Oke, ini kita ada di 50 dan kita akan coba akselerasinya ya. Nah, ini di mode standar. Dia di bawah tuh ngisi sama kayak EV pada umumnya, dan ketika di atas dia mulai flat, mulai linear, dan tapi dia nggak yang jumpy kayak EV yang EV yang tidak di setting dengan baik gitu ya. Dia nggak jumpy, dia tetap smooth karena emang ini mobil keluarga, jadi harus diperhatikan kenyamanannya, dan ini success in that gitu ya. Mobil ini nyaman, akselerasinya oke, dan gue udah tes top speednya, jangan tanya tuh tes di mana, tapi gue udah tes dan dia mentok di 170. Sangat cukup banget ya, sangat cukup banget buat lo bawa keluarga kemanapun yang lo mau. Oke, sekarang kita akan ngomongin soal konsumsi bahan bakarnya. Gue udah pakai mobil ini selama semingguan, dan konsumsi average-nya, let me see, di sini tertera gue 15 km per liter. Itu udah semuanya pengetesan gue ya, semua pengetesan gue. Tapi kemarin gue udah tes secara terkontrol ya, control environment, dan ketika lo pakai di dalam kota yang nggak macet, ini bisa sampai 1:18 maksimal. 1:18 itu oke banget ya, tipikal hybrid ya. Itu dia benar-benar memaksimalkan economist dari mobil ini. Mesinnya jarang nyala, baterainya juga dalam kondisi full ketika gue nyala. Nah, sekarang kita sudah balik ke jalan perkotaan. Jadi berapa lama lo bisa pakai baterai? Tadi gue udah sebut ya, dia 6 kiloan, dan emang agak ribet, dia harus berapa kali pencet EV mode gitu, karena ketika lo dalam kota dan mobil ini berhenti yang agak pelan gitu ya, sampai kayak di lampu merah atau macet tuh dia akan mati EV mode. Jadi lo harus berulang-ulang, tapi ya itulah, kalau lo pengen coba pakai EV mode full, memang itu yang harus lakukan, karena emang dia nggak disetting buat kayak gitu ya, jadi disetting buat bekerja secara berbarengan mesin dan baterainya gitu. Lalu kesimpulannya apa tentang mobil ini? Mobil ini itu harganya di 645 juta rupiah on the road Jakarta. Dan menurut gue mobil ini tuh adalah opsi yang alternatif lah, meskipun dia nggak apple to apple dibandingkan dengan Innova Zenix ya. Tapi kalau lu cuma pakai di dalam kota, lu nggak pakai keluar kota, lu cuma nganter anak lu sekolah, terus dipakai ke pasar segala macam, ini mobil yang lebih menyenangkan dibandingkan Zenix ya buat keluarga lo, karena dia walk through cabin. Anak lo tuh pasti seneng banget bisa mondar-mandir dalam kabin mobil ini secara luas gitu ya. Space-nya juga jauh banget, nih mobil tinggi banget nih. Headroom gue nggak karuan ya, ini juga gue nggak bisa pegangan begini karena tinggi banget. Overall ini akan jadi kabin yang lebih menyenangkan dibandingkan Innova Zenix. Secara kehematan juga dia sama aja sih, tapi dia mesinnya lebih kecil dan memang feel-nya tuh lebih EV mobil ini dibandingkan Zenix. Cuman ya dia nggak ada panoramic roof gitu ya. Yep. Tapi mobil ini not bad ya, gue senang akhirnya ada mobil Jepang yang ketika dibandingkan dengan Chinese car ini nggak jauh gitu ya secara features juga oke, Apple CarPlay ada, audio oke, ProPilot ada. Jadi ketika gue review mobil ini tuh gue kayak kenapa sih Jepang tuh pelit sama fitur yang di sini tuh meskipun harganya masuk akal, tapi
fitur yang dapat juga masuk akal. Jadi masih worth the money ya. Mobil ini give what it ask gitu ya, dan secara keuangan gitu ya, give what you pays for. Jadi menurut gua mobil ini alternatif yang oke kalau lu cari MPV di dalam kota yang lebih mementingkan kenyamanan keluarga lo di dalam kota. Ya cuma kurang panoramic roof aja lah. Kemudian kekurangannya apa? Apakah mobil ini sempurna itu? Well, ada tetap kekurangannya. Mobil ini kacanya banyak banget ya. Jadi lo harus perhatiin lo beli kaca film apa buat mobil ini, karena kalau kaca filmnya abal-abal gitu ya, ini mobil pasti panas banget sih. Tapi kan kalau lo beli dari Nissan harusnya tetap dapat kaca film yang bagus ya. Tapi kalau lo mau invest pakai kaca film yang lebih bagus, nggak ada salahnya sih. Terus kekurangan yang kedua, gue udah lihat bilang di bagian interior, gue kurang suka bahannya yang warnanya abu-abu kayak gini. Entah kenapa buat gue terlihat cheap ya. Dan dia juga tombol persnelingnya dia piano black ya, sama kayak panel tengahnya. Dan ini gue pakai bentar aja nih, sekitar semingguan. Tadi gue udah cuci sebelum pakai. Ini udah banyak banget fingerprint magnetnya, karena ya emang dipencet terus gitu kan tombol-tombolnya, jadi agak mengganggu. Sisanya no complaint mobil ini, semuanya oke ya. Finally good Japanese car ya, not just decent but a good Japanese car ya. Give what you pays for. Dan gua pakai ini puas banget. Driving experience-nya tuh dia fun tapi laid back, kayak gue santai banget sama mobil ini tuh, nggak harus buru-buru, nggak harus kayak mobil gue, kayak bawaan hidup gue tuh santai gitu ya, kayak di Jepang gitu ya, hidup santai. Nggak santai sih hidupnya, tapi gue merasa ketenangan lah ketika bawa mobil ini. Sekian video review dari kita. Jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe, dan komentarlah seperti netizen yang berbudiman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Semoga kami bertemu mobil Jepang yang bagus lagi di video selanjutnya. Dadah.